Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu bagi seluruh guru Indonesia dan teman-teman subscriber yang saya banggakan. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan channel Raden Hasil Afriadi untuk mengikuti perkembangan informasi terkait dengan P3K ataupun CPNS di tahun 2022 ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan teman-teman subscriber selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, diberikan rezeki yang melimpah dan diluluskan menjadi P3K di tahun 2022 ini. Bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel Raden Hasil Afriadi, silahkan di subscribe, like, dan komen. Jangan lupa aktifkan notifikasinya agar Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi secara cepat, aktual, dan terpercaya. Subscribe itu gratis 100%. Terima kasih. Bapak Ibu dan teman-teman subscriber yang saya banggakan, kali ini admin akan menyampaikan sebuah informasi kabar terbaru terkait dengan perkembangan P3K di tahun 2022, hasil dari rakor bersama Kemenpan RB, Kemendikbudristek, Badan Kepegawaian Nasional, BKN, Selasa tanggal 13 September 2022 yang dihadiri oleh seluruh kepala daerah, kabupaten, dan kota Madya se-Indonesia dan para gubernur seluruh Indonesia dari berbagai daerah. Pak Kepala BKD bersama Pak Kabid Kepegawaian menghasilkan yang pertama dari Bapak Menpan RB. Pengangkatan ini diprioritaskan kepada penyelesaian honorer yang ada di negeri dengan asas keadilan dengan mengangkat guru yang memiliki pengabdian lama dan sudah terdaftar di Dapodik, dengan memperhatikan guru di sekolah induk dan memprioritaskan pula guru-guru yang telah melampaui passing grade pengabdian lama dan Menpan juga mengeluarkan afirmasi buat daerah tertentu untuk mendapatkan kota P3K dengan rincian 80% untuk anak daerah dan 20% untuk pelamar dari luar. Kemudian yang kedua, hasil dari rakor kemarin, Deputi Menpan RB bahwa persiapan pengangkatan ini dikhususkan bagi kota yang telah diusulkan pemerintah daerah kepada Kemenpan RB dan dengan skala prioritas yang merujuk kepada Permenpan nomor 20 tahun 2002 sebagai landasan dalam penyelenggaraan seleksi ini. Kemudian yang ketiga adalah Ibu Sekretaris dan Dirjen Ketika Profesor Nono mengemukakan pertama adalah pengangkatan akan diprioritaskan kepada guru yang telah lulus PG di tahun 2021 tanpa tes. Hanya harus masuk kepada akun atau portal SSYSN yang akan dibuka tidak akan lama lagi. Sebagai bukti kita masih aktif mengajar dan siap mengikuti program pengangkatan tahun ini. Jika masih ada formasi, maka akan diberikan kepada THK 2 yang belum lolos dengan sistem penilaian observasi, dan jika masih ada formasi maka akan diberikan ke pelamar umum. Kemudian yang kedua, pengangkatan ini berdasarkan usulan dari daerah. Dan insya Allah SSCSN tak lama lagi akan dibuka persiapan saja. Kemudian yang keempat, yang ini yang disampaikan oleh Ibu Sekretaris Dirjen Ketika, Deputi dari BKN menyatakan pelaksanaan tes tetap seperti tahun yang lalu. Ada pendaftaran, pengelolaan berkas, seleksi berkas, pengumuman hasil verifikasi berkas, masa sanggah pendaftaran, kembali tes dimulai penghitungan nilai, pengumuman keputusan sementara masa sanggah, pengumuman dan pengajuan NIP dan pemberian NIP. Kemudian yang kedua, hati-hati bila ada yang menawarkan jasa untuk mempermudah dalam turunnya SK dengan dalih apapun. Kemudian jika terjadi atau terbukti ada kecurangan, maka yang akan diproses hukum adalah yang menawarkan dan yang bersangkutan kena sanksi selama-lamanya. Kemudian Kepala BKD Garut Bapak Kabid, tolong pantau di lapangan, jika mendapat info abaikan saja. Kemudian hindari bila ada yang mengajak untuk apapun dimintai sejumlah uang. Ini adalah hasil dari beberapa rakor yang kemarin dilaksanakan ya, bersama dengan Panselnas, kemudian ada Menpan RB dan beberapa pihak terkait yang telah mengadakan rapat kemarin. Kemudian selain itu Bapak Ibu sekalian, ada data ini ya.
Hasil dari rapat pada tanggal 13 kemarin, di mana jumlah penempatan sekolah itu terkait dengan jumlah formasi ya. Kemudian seperti apa di lapangan ini. Yang pertama adalah penempatan sekolah induk. Penempatan sekolah induk itu ada 74.771. Ini final ya. Data terakhir terkait dengan penempatan. Kemudian jumlah formasinya. Kemudian penempatan non sekolah induk dalam instansi itu 59.251, hampir ya. Kemudian yang ketiga adalah belum mendapatkan kota 2022. Belum mendapatkan kota 2022. Ini yang belum dapat kota 27.030 ya. Kemudian belum ditempatkan sekitar 32.902. Ini artinya apa perbedaan belum mendapatkan kota dan belum ditempatkan itu? Yang pertama, belum mendapatkan kota 2022. Artinya guru itu sudah lulus passing grade ya. Sudah lulus passing grade tetapi tidak mendapatkan kota. Artinya tempatnya sudah ada, instansinya sudah ada namun kotanya habis, tidak ada. Kemudian belum ditempatkan. Ya, belum ditempatkan itu artinya ya sama sekali tidak mendapatkan apa-apa dari program P3K di tahun 2021. Jadi mereka itu belum mendapatkan tempat, kemudian belum mendapatkan formasi. Ya. Jadi totalnya adalah 193.954. Ya. Ini adalah data terbaru. Kemudian bagi teman-teman yang sudah lulus PG-nya, karena tidak semuanya sekitar tinggal 15% teman-teman guru lulus PG itu tidak mendapatkan formasi. Ya. Nah, jelasnya nanti ketika Bapak Ibu sekalian itu mekanisme pelaksanaan P3K itu ketika nanti pendaftaran P3K itu akan dibuka ya, setelah dibuka akan ada menu baru ya. Akan ada menu terkait dengan pemilihan, di mana pemilihan itu antara setuju dan tidak setuju Bapak Ibu ya. Setuju dan tidak setuju. Ya. Misalnya ada teman-teman guru, ada salah satu guru jurusan bahasa Indonesia misalnya. Beliau itu tidak mendapatkan formasi. Nah, ketika nanti ketika membuka akun SHSN itu akan ada dua menu. Pertama adalah menu setuju dan menu tidak setuju. Ya. Menu setuju ya. Menu setuju itu artinya teman Bapak Ibu sekalian itu akan dibawa kepada tahap berikutnya. Ya. Tahap berikutnya artinya Bapak Ibu sekalian akan diturunkan kepada P2 ataupun P3. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu itu tidak setuju ya, ketika Bapak Ibu itu tidak setuju maka akan diturunkan ke P2 ataupun ke P3. Artinya Bapak Ibu masih ada kesempatan untuk bisa menjadi P3K di tahun 2022 ini dalam melalui P2. Biasanya ini adalah terkait dengan penilaian berkas ya. Penilaian berkas artinya seperti itu. Ya. Nah, ketika Bapak Ibu itu setuju, maka Bapak Ibu akan tetap menjadi guru honorer di sekolah itu
dan Bapak Ibu akan diangkat menjadi P3K di tahun 2023.